Apa memang ada harimau jadi-jadian itu? Tanya saja sama Demardian. Melanjutkan alur cerita film dari episode sebelumnya, di mana pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Mardian putra Juragan Darwis telah kerasukan siluman harimau dari hutan larangan, yang pada saat itu telah memangsa peronda malam yang sedang patroli di kampung sebelah. Namun hal tersebut dirahasiakan kepada kedua orang tuanya. Bila sobat ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton kembali di episode sebelumnya, dengan durasi full, biar tidak gagal paham. Setelah Mardian memangsa manusia di kampung sebelah, ia pun kembali ke kamar tidurnya. Di saat ibu Mardian masuk kamarnya tampak sebercak darah yang berceceran di baju Mardian. Namun mereka masih menyembunyikan perbuatannya dengan alasan mimisan. Keesokan harinya, Juragan Darwis ayah Mardian pun didatangi Pakuwu karena masyarakatnya telah tewas dimangsa seekor harimau. Dengan maksud ngajak Mardian untuk bergabung memburu harimau yang telah menewaskan rakyatnya. Sabab menurut Pakuwu Mardianlah yang punya senjata bedil. Ada tamu Juragan. Pakuwu dengan wakil-wakilnya. Paling cuma minta sumbangan. Mardian, duduk. Ini Pak Kubu. Ada perlu sama kamu. Begini, Den. Tadi malam, seorang penduduk mati diterkam harimau. Den Mardian kan punya bedil. Kami mengharap bantuannya agar menembak harimau itu. Harimau itu pasti akan kembali untuk mencari mangsa lagi. Untuk itu, kami akan memburunya. Kami harapkan Den Mardian bergabung dengan kami. Ya, Mardian pun terlihat kebingungan. Masalahnya ia pun berpikir bagaimana mau menembaknya. Sedangkan harimau tersebut adalah dirinya sendiri. Namun pada akhirnya Mardian pun telah menuruti permintaan Pak Kuwu untuk bergabung berburu. Namun ada satu kejanggalan, bahwa anjing-anjing pemburu tersebut menggonggong kepada Mardian semua. Nah pada saat itulah Mardian mulai dicurigai oleh teman-teman yang lainnya. Kenapa kamu bawa anjing gila? Tidak tahu, Den. Si Ameng tidak seperti biasanya. Diam, Ameng. Biar aku tembak. Waduh, jangan. Jangan, Den. Anjing saya bukan anjing gila. Raden tenang saja. Stabik ini tidak berbahaya. Saya jamin, Den. Ayo semuanya berangkat. Pada saat itu, rombongan pemburu pun melanjutkan perjalanannya untuk memasuki hutan yang diduga sarang harimau tersebut. Akan tetapi, lagi dan lagi, di tengah perjalanan pun Mardian akan diserbu oleh semua anjing-anjing itu. Seolah-olah anjing-anjing itu melihat Mardian ingin memangsanya. Tentu saja, dugaan kawan-kawannya pun lebih kuat, bahwa Mardianlah harimaunya. Jalan. Ya, bagaimanapun anjing-anjing tersebut menunjukkan Mardian seakan-akan menjadi mangsanya, yang pada akhirnya, bagi yang menuntun anjing itu pun kewalahan untuk menjaganya, karena anjing tersebut ingin berontak menyerang Mardian. Kalian menyebar. Sebagian ke kiri, yang lain ke kanan. Ya, aku sini ya. Ayo, sini. Kemana ngumpetnya harimau itu? Mungkin bukan harimau biasa, Pak Ku. Tapi harimau jadi-jadian. Apa memang ada harimau jadi-jadian itu? Tanya saja sama Demardian. Yang sekolahnya tinggi di Batavia. Pasti tahu. Harimau jadi-jadian itu hanya ada dalam dongeng. Bagi saya yang sekolah di Batavia, dongeng itu hanya omong kosong. Semua harus dibuktikan. Baru orang akan percaya. Siapa yang berani membuktikannya? Taruhannya tidak main-main. Nyawa. Saya akan coba. Kamu? Berani kamu? Ya, sebab saya yakin harimau yang masuk kampung kita ini bukan harimau biasa, tapi harimau jadi-jadian. Siapa tahu di antara kita ini yang jadi harimau jadi-jadian. Ya, meskipun Mardian ikut tertawanya kakak, namun di dalam hati sanubarinya dendam kusumat, terutama kepada anjing milik Pak Kuwu.
Pada malam itu, Mardian pun kedatangan Kilowo Bajul yang dibayar olehnya untuk membunuh anjing Pakuwu. Enteng, Den. Saya saja sendiri yang melakukannya. Jangan sampai gagal. Tidak, Den. Saya jamin. Dan jaga rahasia. Beres, Den. Beres. Pada malam itu juga, sekitar jam 1 menjelang pagi, Kilowo Bajul mulai menyatroni rumahnya Pakuwu. Ia pun membawa sepotong daging sapi yang sudah ditaburi racun yang mematikan. Sehingga, anjing berburu kesayangan Pakuwu pun pada akhirnya tewas seketika oleh Kilowo Bajul, pembunuh bayaran Mardian. Pakuwu pun pada saat itu sedang pulas-pulasnya tidur, karena seharian habis ngantor di balai desanya. Namun pada malam itu, tetangga Pakuwu menghendus bahwa di samping rumah Pakuwu ada sesosok manusia. Hingga pada akhirnya ia pun membangunkan Pakuwu yang sedang lelap tidur. Karena memang, waktunya sedang pulas-pulasnya tidur pada saat itu. Pakuwu? Pakuwu? Ada apa malam-malam? Tadi ada orang, Pakuwu. Ya, tentu saja Pakuwu sangat terkejut, karena sedang enak-enaknya tidur. Tiba-tiba saja ada yang membangunkan, untuk memberitahu, bahwa barusan ada sosok yang gentayangan di samping rumah. Dengan gugup campur ngantuk, Pakuwu pun menyalakan obor sebagai penerangan dan mencari jejak orang tersebut. Semuanya ada. Apa saya salah lihat, Pakuwu? Maling memang ada di tempat lain. Kesini cuma numpang lewat. Apa iya? Setelah Pakuwu memeriksa jejak-jejak orang tersebut tidak ada. Namun si Tomang, anjing pemburu kesayangan Pakuwu telah tewas diracun seseorang yang tidak tanggung jawab. Tameng! Tameng! Pakuwu! Pakuwu! Apa, Ji? Tameng mati! Itu, Pakuwu. Daging ini beracun. Rupanya yang diincar orang tadi malam. Si Tameng ini, Pakuwu. Kenapa anjing yang jadi sasaran? Salah apa pada orang itu? Si Tameng diracun orang ya, Pak? Iya. Lalu kemudian pada malam yang sama, Mardian pun menemui para peronda yang sedang berjaga malam. Ia pun pura-pura menanyakan apa tidak takut harimau kepada para peronda itu. Namun hal itu hanya untuk membuang jejak saja, biar tidak ketahuan buruknya. Kalian tidak takut? Ya takut, Den. Siapa yang tidak takut sama harimau? Kalian cukup berteriak rame-rame. Pasti harimau itu ketakutan. Biar aku yang menembaknya. Untuk selanjutnya, mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.